استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخينا المحبوب الحبيب أبو بكر بن حسين العدروس Ketua Yayasan Majlisul Mustafa Al-Habib Pak Ustadz Muhyiddin, Ustadz Wahyudi, para sesepuh kita, anak daripada keturunan Haji Dahlan, dan juga semua hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di ambang pintu nisfu Sya'ban dan gerbangnya bulan suci Ramadan. Hadirin, kita akan memasuki bulan takdir, yang mana takdir kita akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menulis setahun penuh takdir kita dan akan diganti dengan pembukuan yang baru. Di situ ditulis umur kita, ditulis kita punya rizki, ditulis juga mati kita husnul khatimah apa sul khatimah. Oleh karena itu para habaib, para kiai, para sesepuh terdahulu tidak meninggalkan yang namanya nisfu Sya'ban. Tidak itu di musalla, tidak itu di tempat-tempat yang baik-baik, maka dibacakan di situ dengan pembacaan surat Yasin, dan ada doa nisfunya, bahkan ada sholat sunat nisfu, dan banyak lagi amalan-amalan saleh di malam yang penuh berkah itu. Ada mereka yang nggak tidur, ya. Dulu kalau saya masih kecil, saya lihat kakek saya itu tidak tidur, nggak tidur dia di malam nisfu, ya. Dia keliling, dia ketok rumah orang satu-satu, ayo sholat, ya. Bahkan tidak hanya dia ketok doang, dia suruh dia punya istri untuk bikin makanan. Jadi diketok, orang mau marah kagak jadi, ada makanannya, ada bungkusannya, diketok tuh rumah semua. Suruh dibaca Quran, suruh dia baca salawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Nah, ini luar biasa, karena orang-orang soleh terdahulu tidak pernah menghilangkan kebaikan-kebaikan di akhir, ya, malam atau pertengahan malam atau mulainya malam nisfu Sya'ban. Jadi orang yang ngerti dan paham, dia tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan yang telah diamalkan oleh orang-orang terdahulu, ya. Kali kita kayak nggak bisa ngasih kayak orang dulu, ya. Seenggak-enggaknya baca Yasin, jangan sampai kita nggak baca Yasin, karena bapak kita, kakek kita, orang-orang yang terdahulu itu mengamalkan amalan saleh mereka di pertengahan Sya'ban atau di nisfu Sya'ban itu dengan membaca surat Yasin. Biasanya kalau orang-orang kampung, orang-orang kita dari maghrib udah baca, ya, tapi nanti di Nurul Mustafa mulai Isya, ya. Di situ juga diadakan oleh para habaib, para ulama. Kalau di Pekalongan atau di Tegal, setelah haul paginya, malamnya, semua para habaib yang ada di Jabodetabek kumpul di sana, perwakilan-perwakilannya, untuk memunajatkan doa malam nisfu Sya'ban. Ini jangan sembarangan, doa kita pasti digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini adalah malam yang diturunkan khusus malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit tentang masalah tentang nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban ini bukan pekerjaan baru, tapi pekerjaan yang sudah dijalanin oleh junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Bahkan Rasulullah SAW, ya, mengerjakan
yaitu malam nisfu Sya'ban ini dengan salat sunnah, ya, dengan salat sunnah, dan itu disaksikan oleh Sayyidina Aisyah istri beliau. Dan ini terjadi terus kepada para sahabat, kepada para salihin, khususnya para walinya Allah Subhanahu wa taala, dan diajarkan kepada kita sekarang, ya. Ini bukan amalan orang tua, tapi ini amalan Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan ini tularin, ya. Jangan kita cuma bisa nularin bola doang. Tahu nggak? Bisa nularin bola, bisa nularin apa? Bisa nularin balap motor, bisa nularin hal-hal yang apa lagi? Game online. Kita bisa tularin tuh yang kayak gitu. Tapi ini ilmu salaf kita tularin, ilmunya orang dulu kita tularin agar nggak mati obor, ya. Karena disebut bulan roah tuh orang tua kita dikubur nungguin pahala dari kerjaan anak-anaknya yang soleh. Nah kalau di malam nisfu Sya'ban dia nggak baca doa, dia nggak berbuat perbuatan yang soleh, maka ahli barzah akan sedih, ahli kubur akan sedih. Mana ini oleh-oleh ada di anak cucu keturunan saya di dunia, nggak ada yang bacakan doa, nggak ada yang bacakan Fatihah. Jangan sampai itu terjadi pada keluarga kita. Makanya kita ikutin jalan orang-orang yang terdahulu, karena orang-orang yang terdahulu udah pasti jalan yang betul-betul ihdinas siratal mustaqim. Ini perjalanan yang udah benar-benar nyelamatin kita, ya. Sebelum kita ada, ini udah dibaca oleh Habib Husain bin Abu Bakar Idrus luar Batang, ya. Udah dibaca Habib Abdullah bin Muhsin, udah dibaca sama para wali songo. Bukan pekerjaan baru, ya. Makanya kalau ada orang zaman sekarang ngakunya ulama, ngakunya ustadz, ngakunya kiai, ngakunya orang benar, tapi dia bilang bid'ah baca surat Yasin, ini orang tidak siratal. Iya, berarti dia nyalain orang dulu, ya. Orang dulu yang islamin ini negeri wali songo, dia baca itu surah Yasin. Habib Husain bin Abu Bakar Idrus luar Batang, orang dulu 350 tahun yang lalu, kalau nggak ada beliau kali kita nggak bakalan bisa kumpul semacam ini, ya. Ini semua ajaran orang soleh yang terdahulu, bukan ajaran yang baru. Ajaran-ajaran yang telah dijalankan oleh mereka dan datuk-datuk mereka sampai kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Kembali kepada tadi cerita tentang al-husnudzan, bahwasanya yang diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi adalah sesuatu agar kita ini menjadi manusia yang tidak cuma-cuma, ya. Kalau manusia itu disebutnya apaan sih? Hayawanun natik, manusia itu hewan yang punya akal. Nah, jadi kalau nggak punya akal sama aja sama hewan, nggak ada bedanya dia. Nah, sekarang saya mau tanya, hewan kawin nggak? Manusia? Apa bedanya? Akalnya. Kalau manusia sama hewan bedanya satu, habis bersetubuh mandi junub. Kalau hewan mandi junub nggak? Nah berarti kalau nggak ada yang mandi junub ente hewan. Ada yang udah mandi junub di sini? Insya Allah habis mimpi basah, habis kumpul sama bininya mandi junub. Itu ajaran Nabi kita Maulana Muhammad, ya. Mandi besar, mandi junub. Biarpun dia nggak kumpul sama istrinya, tapi kalau dia udah keluarkan air mani, air sperma, maka wajib mandi junub. Itu bedanya. Kalau hewan nggak pakai mandi junub, habis makan, habis apa? Habis berjima, habis kumpul sama bininya, langsung kerja lagi dia, cari makan.
benar nggak? Bahkan dia main keluar kemana-mana. Itu bedanya. Kalau dicontohin lagi lebih banyak. Kembali kepada husnudzan tadi yang diceritakan oleh Ustadz Mahiddin. Husnudzan letaknya di dalam hati. Makanya saya bilang sejak lama bahwasanya orang-orang ahli Hadramut selalu dia ucapkan kata-kata asagi bagi, yang maha memberi pasti memberi, walaupun yang udah diberinya nggak ada, tapi yang maha memberinya pasti Sekarang saya tanya sama antum, ya, kira-kira Wali Songo masih ada nggak? Apa udah meninggal? Wali Songo sudah meninggal. Tapi yang jadiin Wali Songo masih ada nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener nggak? Begitu pula Habib Husin Luar Batang. Udah meninggal belum? Udah. Tapi yang bikin Habib Husin Luar Batang, Allah masih ada nggak? Nah, masih kan? Berarti Allah tidak pernah bosan untuk menciptakan wali-walinya sampai akhir zaman. Walaupun dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Habibuna Muhammad, sampai kepada sekarang, yang namanya wakil-wakilnya Allah itu pasti ada. Tidak itu dulu para nabi, para rasul, sekarang para wali-walinya Allah, tetap wakilnya Allah di muka bumi ini pasti ada. Ya. Siapa yang mau jadi wali? Al-madad fil mashhad. Gimana tentang baik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sangkanya kita kepada Nabi kita Maulana Muhammad, baik sangkanya kita kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sangkanya kita sama guru, maka kita akan dapat masyhadnya itu tadi. Ya, akan dapat magam daripada itu tadi. Ya, kelas yang tadi Ustadz Muhyiddin bilang, ada kelasnya Gutub, ada kelasnya Abdal, ada kelasnya Nujaba, ada kelasnya macam-macam itu kelasnya para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tergantung bagaimana masyhadnya kita kepada orang yang kita husnuzankan. Contoh, seorang murid, ya, seorang murid ada 3, ya, dari awal 3-3-nya ini belajar sama-sama dia belajar, tapi dia punya masyhad berbeda. Apa itu masyhad? Letak husnuzonnya dia kepada gurunya, kepada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada nabinya besar, Nabi besar Maulana Muhammad, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikan 3 murid ini berbeda-beda. Murid yang pengen duduk sama gurunya disebabkan pengen kaya, maka masyhad daripada niat hatinya dia, sangkanya dia, saya kalau ngaji akan diberi kekayaan oleh Allah, maka diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masyhad dia punya hati pengen dia jadi orang alim, pengen dia jadi orang alim. Sangkanya dia sama gurunya dia belajar hanya pengen jadi orang alim, maka dijadikanlah orang alim. Yang terakhir, masyhad seseorang yang ingin dapat magam, kelas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelas ini adalah kelasnya para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelas ini bukan hanya dia mendapatkan harta, bukan hanya dia mendapatkan ilmu, tetapi dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah, yaitu menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3-3-nya digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang niat duduk hadir di majelis gurunya pengen kaya, Allah gabul kayanya, amin.
niat yang pengen tambah ilmunya, jadi orang alim, maka karena masyhad husnuzonnya dia, maka Allah akan jadikan dia orang alim. Tapi beruntunglah yang mereka hadir ke majelis gurunya, ke majelis orang-orang saleh, dia pengen sir wal barokah, ya. Dia nggak ngarepin apa-apa, dia nggak ngarepin kaya, dia nggak ngarepin ilmu, tapi dia ngarepin apa? Sir wal barokah. Apa sir wal barokah? Yang tadi nazarah daripada gurunya, sehingga Allah akan memandang dia dengan pandangan gurunya sayang sama dia, cinta kepada dia, ya, maka Allah akan cinta kepada dia, Nabi akan cinta kepada dia, para aulia bakal cinta kepada dia, maka sirnya timbul di dalam hatinya, sehingga apa? Sehingga dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau sudah menjadi kekasih Allah, bukan lagi harta dan kedudukan, bukan juga ilmu, tapi kewalian Allah akan kasih kepada dia, berkah gurunya. Tapi semua tergantung masyhad di dalam hatinya dia, ya. Keyakinan, husnuzan tadi dibilang, husnuzannya dia kepada gurunya. Kalau husnuzannya kepada dirinya, kepada gurunya itu semacam itu, ya, Allah beri. Yang mau kaya Allah beri kaya, amin. Yang mau ilmu Allah beri ilmu, amin. Yang mau jadi kekasih Allah, Allah kasih jadi kekasihnya. Itu diberi. Jangan sampai masyhad kita masyhad yang jelek. Nauzubillah min. Gimana kalau masyhad kita masyhad yang jelek di dalam hati kita? Apa masyhad yang jelek? Buruk sangka kepada guru kita, buruk sangka kepada wali-walinya Allah. Maka niscaya akan menjadikan sangka tersebut terjadi kepada diri kita. Kalau kepada diri kita terjadi, maka celakalah bagi kita. Kalau nggak terjadi sama diri kita, terjadi nanti sama anak cucu keturunan kita. Nauzubillah min. Oleh karena itu, jangan sampai kita punya masyhad yang ringan, ya. Kalau cuman pengen kaya doang ringan, ya. Pengen dapat magom kelas kedudukan itu ringan, ya. Pengen dapetin intan emas permata itu ringan. Tapi jadilah kita punya masyhad supaya ada di dalam hati kita ini, yaitu kecintaan kita kepada guru kita, sehingga apa? Sehingga kita dicintai oleh para nabi, dicintai oleh para malaikat, khususnya dicintai oleh nabi kita Maulana Muhammad. Kalau udah dicintai oleh para nabi, para malaikat, para aulia, otomatis kita pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan orang zaman sekarang dia itu nggak gabul hajatnya dikarenakan apa? Sangkanya dia sudah kagak baik. Dia datang ke majelis, diprotes gurunya. Banyak nggak begitu? Banyak. Kok guru aneh begini modelnya? Kok begini? Kok begitu? Kakok papo. Benar nggak? Kebanyakan tanya hatinya dia. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan banyak tanya. Nanti ente bakal ditanyain. Ya. Kenapa ente punya umur ente nggak pakai dengan baik? Kenapa baru sekarang ente ketemu orang-orang soleh? Kemana umur ente yang dibuang-buang kemarin? Dipakai apa itu umur ente? Hah? Berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Alhamdulillah ente sekarang punya umur ditemuin sama ulama, bahkan ditemuin sama keluarganya Nabi besar Maulana Muhammad. Udah ditemuin sama orang baik, jangan punya hati nggak baik. Nah, nanti diambil lagi, itu namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga jangan pun kenal orang baik, duduk di tempat baik aja Allah nggak bakal izinin dia. Nauzubillah min. Berapa banyak ya teman-teman kita dulu duduk di majelis taklim,
dulu bersama-sama bareng-bareng, cuman sebab sangka dia jelek sama gurunya, Allah usir dari majelis, nggak boleh dia duduk lagi. Allah usir dia dari rahmat Allah. Dia nggak kenal lagi pembacaan salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Bahkan bukan hanya di majelis Nurul Mustafa doang, bahkan di seluruh majelis kita jadi izinkan untuk mengucap nama Allah dan nama Nabi besar Maulana Muhammad. Sebab apa? Sangkanya dia. Nah ini yang dibilang oleh Ustadz Muhyiddin, oleh Habib Ali Habsyi, bahwa kita itu harus selalu husnuzon. Karena husnuzon inilah masyhad kita yang ada di hati. Ya, tidak akan dapat madad wal asrar wal anwar wa ulum wa nafahat wal barakat kalau masyhad kita masih kotor. Tempatnya hati inilah pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasya wa kalla, anjing Ashabul Kahfi kan saya bilang cuman cinta dia sama orang alim, kagak ngapa-ngapain, ngikutin sama ngintilin doang masuk surga. Ngaji kagak, anjing ngaji begitu kagak mungkin, mau nggak? Cuman kerjaannya apa? Tidur 300 tahun lebih, tidur 300 tahun lebih, nggak ngapa-ngapain. Nemenin siapa? Nemenin orang soleh di dalam gua Hira. Cuman nemenin orang soleh doang, maka tuh anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Apalagi ente, bukan cuma nemenin dikasih ilmu, paham nggak? Bentar lagi nasi uduk keluar. Udah dikasih ilmu, dikasih nasi uduk, enak nggak? Di dunia belum, besok di akhirat diajak sama guru kita, sama Habib kita buat ketemu Nabi besar Maulana Muhammad. Waduh, udah kasarnya di dunia nikmat, di akhirat nikmat. Ini semua dikarenakan cinta. Jadi orang tidak akan pernah bisa husnuzon kalau dia belum mempunyai cinta yang murni, dan bohong kalau dia punya cinta yang murni kalau hatinya masih berburuk sangka kepada orang-orang yang menuntun dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'alna fi hadhihi sa'ah jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraq min ba'dihi tafarraqa ma'suma bijahi habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa bijahi sahibul burda al-imam al-bashri. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana waslah sudurana waqsib sayiatina wa yarfa' darajatina bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam.